Alhamdulillah, alhamdulillahi wa bihi nasta'in, walhamdulillahi ala ma alhama wa 'allam wa bada'a bihi minal fadli wat tamam, hamdan nastadirru bihi kamalan ni'am wa nastadri'u bihi itlafan niqam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan man awjadahu ba'da adl wa amtazaja minal imani minhu bilahmin wa dam, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uthu min khairil umam ila kafatil arabi wal ajam, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ulul fadli wal karam. Amma ba'd. Faya ayuhan nas, usikum wa nafsiyal khasatal mudnibah bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah, agar kita menjadi insan yang berbahagia baik di dunia maupun di akhirat. Beberapa hari lalu kita telah memperingati Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir, Nabi yang menjadi harapan kita untuk mendapatkan syafaatnya nanti di hari kemudian. Nabi yang wajib kita cintai dan kecintaannya adalah penyempurna di dalam keimanan. Nabi di mana kita diwajibkan untuk mencontoh kepada beliau segala tindak tanduk, kebiasaan, ibadah, hubungan kepada masyarakat dan lain sebagainya. Tapi apakah cinta ini sudah masuk ke dalam hati kita bersama, atau sebagian besar kaum muslimin, atau hanya sedikit kaum muslimin yang mencintai beliau? Kalau ditanya, mungkin semua orang Islam akan menjawab dengan jawaban yang sama, apakah engkau cinta kepada Rasulullah? Maka pasti semua orang akan menjawabnya, ya, saya mencintai beliau. Tapi yang namanya cinta adalah di hati, bukan di mulut, bukan di lidah, bukan hanya dengan kata-kata. Cinta itu adalah pembuktian. Cinta itu adalah bagaimana kita mewujudkan hidup kita selaras dengan orang-orang yang kita cintai, terutama kepada Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita memperingati Maulidur Rasul, memperingati hari kelahiran beliau. Tetapi sudahkah kita mencintai beliau dengan sejati, kecintaan orang-orang yang benar-benar mencintai beliau, yang siap mengorbankan nyawa dan apa saja demi beliau, Nabi kita Muhammad SAW? Sudahkah cinta ini terhujam di dalam diri kita, atau hanya lip service, hanya sekedar di bibir saja, hanya sekedar ucapan saja untuk menyenangkan orang lain, dan seolah-olah kita ada berpihak kepada beliau? Karena kecintaan kepada beliau adalah kecintaan yang harus kita wujudkan di dalam tindak tanduk, bukan hanya sekedar omongan. Cinta yang dimana kita diharuskan, kalau kita memang mencintai beliau, cara pertama adalah kita mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengikuti apa yang dicontohkan oleh beliau dalam kehidupan ini, baik berumah tangga,
bersosialisasi, bermuamalah dan lain sebagainya. Sudahkah ini ada usaha dalam diri kita untuk mencontoh beliau dalam setiap langkah kita dalam kehidupan ini? Dan ini adalah usaha yang panjang, bukan hanya sekedar kita menjalankan sekali lalu kita melepaskannya. Karena cinta itu akan terus berada di dalam hati seseorang sampai dia bertemu dengan orang yang dicintainya. Sudahkah kita merindukan Rasulullah SAW untuk bisa bertemu dengan beliau? Dan cinta itu juga bisa diwujudkan dengan cara yang kedua, dengan memperbanyak salawat kepada beliau. Pertanyaannya kepada diri kita, sudahkah kita banyak berselawat kepada beliau setiap harinya? Atau hanya sekedar kita di dalam salat mengucapkan ketika kita membaca tahiyat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apakah cuma itu saja salawat kita kepada beliau? Orang yang mencintai akan senang sekali menyebut orang-orang yang dicintainya, menceritakannya, menyebut-nyebutnya dalam setiap majelisnya. Bersalawat kepada beliau adalah wujud cinta kita kepada beliau. Sudahkah kita menambah salawat kita kepada beliau? Karena salawat itu adalah sebagai bukti kita ingin dekat dengan Rasulullah SAW. Ketika suatu kali Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling dekat denganmu berdirinya atau posisinya pada hari kebangkitan nanti di yaumil mahsyar?" Siapakah orang tersebut ya Rasulullah? Ternyata jawaban Rasulullah bukanlah sahabatnya, bukanlah keluarganya, tetapi jawaban Rasulullah, man aktsara alayya salatan, orang yang paling banyak salawatnya kepadaku, maka dia akan berdiri di dekatku nanti pada hari kebangkitan. Berarti siapa yang ingin dekat dengan Rasulullah, posisinya di yaumil mahsyar nanti di barisan terdepan, maka dia harus mau tidak mau memperbanyak salawatnya kepada Rasulullah SAW. Kalau tidak, berarti dia tidak ingin dekat dengan Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, untuk kita bisa menumbuhkan cinta kepada Rasulullah adalah mempelajari sejarahnya, mempelajari sirahnya, kehidupannya. Dan ketika kita mempelajari sirahnya, maka pasti kita akan mempelajari Al-Quran dan mempelajari hadis-hadis beliau. Karena kehidupan Rasulullah adalah Al-Quran. Rasulullah adalah Al-Quran berjalan, Al-Quran yang dinamis, yang bergerak di muka bumi. 30 juz beliau menjalankan Al-Quran itu secara penuh seluruhnya. Rasulullah adalah Quran yang berjalan. Maka ketika kita mempelajari sejarah Rasulullah, mau tidak mau kita akan berhubungan dengan mempelajari Al-Quran, karena sirah beliau ada di dalam Al-Quran. Mulai dari beliau mendapatkan wahyu sampai beliau wafat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ini baru cara yang biasa, supaya nanti apabila ada kesempatan yang luar biasa, kita bisa mencintai Rasulullah dengan sebenar-benarnya, membela beliau dengan nyawa kita. Karena sekarang ini sudah banyak
penistaan kepada Islam, penistaan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi banyak dari kaum muslimin yang diam, merasa takut. Kejadian di awal abad 20 di Beirut, ketika ada seseorang yang menghina Rasulullah SAW, lalu bangkitlah seorang pemuda. Dia tidak tahan dengan cederaan orang tersebut kepada Nabi yang dicintainya, maka langsung diambil belati, langsung ditusuk orang tersebut, matilah orang tersebut. Akhirnya dia pun dipenjara dan ditangkap. Lalu disidang pada waktu sidangnya, dan kebetulan yang menyidangi adalah seorang qadhi yang agung, Syekh Yusuf An-Nabhani. Maka terjadilah dialog yang sangat luar biasa. Hakim bertanya, kenapa engkau membunuh orang tersebut? Karena dia menghina dan mencerca dan memaki orang yang paling saya cintai dalam kehidupan ini. Siapakah orang tersebut? Nabi Muhammad SAW. Maka saya tidak tahan, saya tidak lagi bisa menahan amarah saya, maka saya mengeksekusi dia. Kenapa engkau melakukan itu? Karena saya benar-benar mencintai beliau, dan saya tidak ingin ada orang yang menistakan beliau di hadapan saya. Saya rela untuk berkorban nyawa saya. Maka ditanya lagi oleh hakim, tangan mana yang kau pakai untuk menusuk orang tersebut? Tangan kanan saya, wahai hakim. Maka Syekh Yusuf ini turun dari meja, dari kursi kehakimannya, lalu menghampiri terdakwa tadi, lalu mencium tangan kanan pemuda tersebut. Demi Allah, tangan ini adalah tangan yang membela Rasulullah, dan saya tidak sanggup untuk menghukum tangan seperti ini. Lihat bagaimana kecintaan kepada Rasulullah SAW itu menghujam dalam diri. Lalu yang kejadian yang kedua, di awal abad 21 di Pakistan, ketika ada seorang hakim, seorang pejabat besar menghina Rasulullah SAW, mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus kepada beliau, maka berdiri seorang pengawal dari pasukan khusus yang ada di sana, langsung menembak orang tersebut di depan mata khalayak ramai. Setelah menembak, dia menyerahkan diri. Karena dia tidak ingin nabinya dihina di depan orang. Sudahkah kita seperti itu? Pengawal ini harus merelakan nyawanya, karena setelah itu dia dihukum mati. Tapi ketika dia dihukum mati, sebelum tanggal eksekusi, dia menyatakan, setiap pekan Rasulullah SAW mendatangi saya dan mengunjungi saya. Dan ketika waktu eksekusi, dia dihantarkan oleh jutaan orang ke tempat pemakamannya. Allah muliakan dia, walaupun di mata dunia atau di mata hukum dunia dia bersalah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani. Sudahkah kita seperti orang-orang? Di mana posisi kita ketika agama Allah dihina? Kejadian yang belum lama masih terngiang bagaimana ada satu kelompok orang mampu menerima hadiah miras atas dasar membaca Al-Quran.
Ini adalah pelecehan terhadap hukum Islam. Dan setelah lama baru kemana kaum muslimin yang ada pada saat itu? Dan ini bukan satu perkara yang baru atau satu-satunya. Mungkin ini sudah ada kejadian-kejadian sebelumnya, tapi mungkin dalam skup yang kecil yang mungkin tidak begitu diketahui oleh orang. Wahai kaum muslimin sekalian, Rasulullah SAW, salah satu sikap beliau adalah orang menghina beliau di depan beliau tidak masalah. Tapi ketika agamanya dihina, maka beliau bangkit. Beliau akan memberikan satu tindakan terhadap orang-orang yang menghina Islam. Sebuah kejadian yang sangat luar biasa ketika di tahun ketiga daripada hijrahnya Rasulullah SAW. Setelah peperangan Badar, ada seorang Yahudi yang bernama Ka'ab al-Ahbar. Dia menghina Rasulullah SAW. Ka'ab ibn al-Ashraf. Ini menghina Rasulullah dan menghina Islam. Maka Rasulullah menyatakan, siapa yang bisa menghadirkan kepalanya Ka'ab ibn al-Ashraf, maka dia akan menjadi ahli surga. Maka bangkitlah beberapa orang dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu.